Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Sekarang al-khas secara bahasa apa? Walillah. Al-khas secara bahasa apa? Diddul am. Maksudnya lawan dari umum. Berarti yang tidak umum namanya khas. Semua lafaz kalau nggak umum khas. Misal, kalau dia bukan umum, tidak termasuk 7 sighat yang kita pelajari, maka dia pasti khas. Secara istilah, zikra. Nah, secara istilah dia adalah lafaz yang menunjukkan atau sesuatu yang dibatasi. Yang dibatasi ya. Dibatasi dengan apa? Syaksin, dengan orang, atau adad, ataupun jumlah. Contoh, isim ma'lam, nama ya. Muhammad, nama sungai, Nil, misal, nama negara, Indonesia, dan lain-lainnya. Atau isim isyarah, hadhihi, atau adad, atau jumlah. Sesuatu yang dijelaskan dengan jumlah, udah jelas jumlahnya maka masuk khas. Wa takhsis secara bahasa apa Uyun? At-takhsis pengkhususan dari khassasa yukhassisu. Kalau khas isim fa'il dari khassa yakhussu khususan. Kalau takhsis dari khassasa yukhassisu. Takhsisun mukhassisun mukhassasun. Takhsis secara bahasa apa? Nah, itu ta'mim. Kalau diterjemah gimana takhsis? Pengkhususan ya, mengkhususkan. Kalau khas apa? Yang khusus. Secara istilah dia ada penangkat enggak? Kenapa? Sakit? Raja'at yarji'ud. Baik. Secara istilah, Mafita, apa arti takhsis? Ikhraju ayo mubtada marfu' ba'di mudhaf ilayh wa huwa mudhaf afradi al-'am ikhraj mudhaf ba'di mudhaf wa mudhaf ilayh dia mudhaf ilayh dari ikhraj dia juga mudhaf untuk afradi dia juga mudhaf sekaligus mudhaf ilayh. Dia mudhaf untuk al-'am ya, dan dia mudhaf ilaih dari ba'd. Awas. Ikhraju ba'di afradi al-'ammi. Mengeluarkan sebagian ya mufradnya 'am atau jenisnya 'am. Sebagiannya enggak seluruhnya ya. Wal mukhassis sekarang bikasri sodnya dikasroh. Fa'ilut takhsis yaitu syari. Manil mukhassis kalau ditanya di ujian. Al mukhassis huwa syari'. Wal maqsud huwa ad-dalil alladhi hasala bihi takhsis. Benar salah? Nah, sahih. Ya, awas, itu pasti keluar. Al-mukhassis huwa asy-syari' ay ad-dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Kemudian dalilut takhsis naw'an. Nah, berarti mukhassis ada 2. Dalilut takhsis artinya apa? Mukhassis. Dan nama lain dari mukhassis adalah dalilut takhsis. Kalau namanya al-mukhassis naw'an muttasilun wa munfasil. Benar salah? Benar. Dalilul takhsis naw'ani dalilul takhsis qisman muttasilun wa munfasil. Benar salah? Dalilul takhsis dengan mukhassis sama enggak? Sama. Dalilul takhsis qisman naw'an. Sama, qisman naw'an apalagi nama lainnya. Sama 2 jenis ya, muttasil wa mun. Awas soalnya balik-balik.
permainan bahasanya ada. Enggak plek seperti ini. Muttasil artinya nyambung, tidak berdiri sendiri. Makanya ma la yastaqil bi nafsihi. Ya, ini tidak berdiri sendiri. Munfasil berdiri sendiri. Ma yastaqil bi nafsihi. Ya zikra. Contoh misal li dalil at-takhsis al-muttasil. Dalil at-takhsis al-muttasil. Awas. Dalil at-takhsis artinya apa? Mukhassis. Sama. Contoh di kitab kita ada 3. 1 istitsna, 2 syart, yang ketiga sifat. Jangan lupa. Istitsna secara bahasa harus tahu sana. Secara istilah ikhraj ba'di afradil 'am. Harus apal nih, ikhraj ba'di afradil 'am ini pengertian takhsis. Nah, kalau istitsna tambahi bi illa au ihda akhwatiha, gitu doang. Kalau sudah apal at-takhsis secara istilah, pasti akan apal mukhassis yang lainnya, muttasil, yang munfasil. Enak. Karena sama ikhraj ba'di afradil 'am. Tujuan takhsis adalah mengeluarkan sebagian mufrad atau jenis amnya dengan salah satu alatnya, illa, ghair, siwa dan teman-temannya. Seperti innal insana lafi khusrin. Mana lafaz umumnya di sini yang mau dikeluarkan dari keumumannya? Ada lafaz am yang mau kita keluarkan sebagiannya menjadi khusus. Insan. Kenapa al-insan am? Kemasukan alif lam istighraqiyah. Awas, alif lam istighraqiyah maksudnya adalah sesungguhnya seluruh manusia, itu am. Bukan satu manusia aja, bukan. Seluruh manusia. Alif lamnya memaknai seperti itu. Al-am seluruhnya, kul semuanya. Ya, semua manusia dalam kerugian. Ini lafaz ini kalau berhenti, al-insan. Nah, ditaksis dengan muttasil, mukhassis, munfasil dengan dalil taksis yang muttasil, yaitu apa alatnya di sini illa. Nah, illa kecuali 4 golongan. Kalau tidak amanu 1 beriman, 2 wa amilus sholihat beramal saleh, 3 tawassaw bil haqq saling berwasiat kebenaran, yang keempat wa tawassaw bis sabr, yang orang-orang yang berwasiat kesabaran. Baik. Syarat istisna ada 2. Istisna dianggap sah berlaku secara syariat harus dengan 2 syarat. Bisyartain. Yang pertama, ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan au hukman. Nyambung dengan mustathna minhu secara hakikat atau secara hukum enggak masalah. Yang kedua, alla yakunal mustathna aktsara min nisfil mustathna minhu. Mustathna enggak boleh lebih dari setengah mustathna minhu. Ini 2 syaratnya. Masih ingat maksudnya? Syarat yang pertama, nyambung secara hakikat. Ya, ini tanpa jeda berhenti atau bersin atau yang lain ya. Misal, kemarin apa? Seluruh hambaku bebas, saya bebaskan. Nah, berhenti lama mikir, ngomong yang lain. Baru ingat. Kecuali zikra. Zikra nggak saya bebasin. Saya masih ada urusan sama dia. Selain dia, ya, Uyun, dia, Novita, Fadila udah saya bebasin. Bebas. Oh. Zikra belum. Nah. Tapi saya jeda tadi dengan ngobrol dulu sama Ustaz Ahmad misal. Ustaz, siapa ya satu yang anak butuh satu yang nggak bebasin? Ngobrol dulu. Nah, maka ngobrolnya ini menjadikan istisnanya tidak sah. Paham? Karena apa? Harus ittisal, harus nyambung antara mustathna minhu abidi afrad
seluruh hambaku bebas. Awas, abidi, hamba-hambaku, seluruhnya. Kenapa seluruh? Karena dia mudhaf kepada ma'rifah, sighat umum. Yang keenam apa? Nah, mudhaf ilal ma'rifah, jam'an, mufradan am jam'an. Maka seluruh diterjemahkan, seluruhnya, bukan cuma beberapa. Seluruhnya bebas. Ngobrol dulu, baru ingat. Zikir jangan. Ila zikra. Maka ilahnya nggak sah. Gara-gara mau karena syarat pertama harus ittisal antara ini mustatsna minhu dengan mustatsna, tidak boleh ada jeda. Kecuali jeda yang alami. Nah, kecuali jeda batuk. Illa. Nah, batuk berhenti batuk lama. Illa dzikra. Sah enggak? Istisnanya karena batuk sah. Paham? Karena itu enggak mungkin daf'u, enggak mungkin menolak lagi. Selain itu enggak boleh. Ya, selain itu enggak boleh. Kecuali yang dalam hadis ini. Ya. Kalau perkataannya masih dalam satu bab. Lihat. Wakila yasihul istitsna ma sukut awil fasil idza kana al kalamu wahidan. Kalau perkataannya masih nyambung satu bab, ya, walaupun berhenti. Misal tadi, kecuali zikra, ketika Rasulullah mengatakan inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal arda la yu'dad syauquhu wa la yukhtal khalahu. Ya, negeri ini sudah Allah haramkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak boleh diambil durinya atau diambil batangnya. Maka Abbas bin Abi Thalib paman beliau mengatakan ilal idkhar ya Rasulullah, kecuali idkhar. Maka Rasulullah mengatakan illa idkhar, nah, kecuali yang untuk dibuat minyak nyalakan api. Baik, wa hadzal qaul arjah, ini menurut beliau lebih rajih kata Syekh Taimiyah. Masih satu bab pengecualiannya. Pengecualian illa kata Rasulullah setelah berhenti beliau mengatakan dijeda oleh Abu Abbas illa dikhar ya Rasulullah. Sudah dijeda kalam, sudah dijeda dengan perkataan yang lain, maka masih sah ketika ini masih satu bab, satu perkataan, satu kalam. Syarat yang kedua kemarin apa? Sama misal abidi akrar illa thalatha seluruh hambaku bebas kecuali yang tiga. Yang tiga berarti ada satu yang nggak akan bebasin. Budaknya berapa budaknya? Kalau yang sah harusnya alla yakunal mustatsna aktsar min nisfil mustatsna minhu. Harusnya ini ya lebih gede dari ini nggak boleh lebih gede dari setengahnya ini. Berarti setengahnya ini berapa? Ini setengahnya ini harus 6 tambah 1 tuh 7 budak. Saya punya 7 budak. Saya bebaskan semua kecuali 3. Sah nggak? Sah. Karena apa? Mustasna. Ini mustasna. Mustasna, ini mustasna minhunya. Hamba-hamba semuanya bebas kecuali 3. Tambahnya ada 7. Mustasnanya berarti setengahnya dari 7 atau setengahnya ini berapa? 3 setengah.
Ini gedean mana? 3 dengan 3,5 gede mana? Gede 3,5. Maka peraturan an la yakuna mustatsna, tidak boleh mustatsna aktsar min nisfil mustatsna minhu, enggak boleh besar dari setengahnya mustatsna minhu ini. Nah, berlaku enggak? Enggak berlaku, maka sah. Tapi kebalikannya, seandainya cuma 5, saya punya budak 5, saya mengatakan abidi akhrar illa salah. Berarti yang saya bebaskan cuma 2 atau bahkan di bawah 4, main-main. Seluruh hambaku saya bebaskan kecuali 3, padahal hambanya cuma 4. Maka peraturan syarat an la yakuna mustatsna, agar mustatsna ya, aktsar min nisfi mustatsna minhu, ini enggak boleh lebih sedikit, ya, tidak boleh lebih sedikit dari setengah mustatsna minhu. Maksud itu masih mustatsna minhu apa artinya? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini abid yang 4. Yang dikecualikan dari apa? Yang dikecualikan darinya. Ya. Misalnya ada budak nih 4. Ya, ini namanya Fadila, namanya Zikra, namanya Novita, namanya Uyun. Ya, kecuali 3-nya. 3 ini nggak saya bebasin. Berarti yang dibebasin cuma 1. Nah, kayak bercanda-canda dia. Kayak bercanda. Nanti kalau saya bebaskan Ahmad, nggak usah bingungin. Saya bebaskan seluruh budakku. Masya Allah, budaknya semua dibebaskan kecuali yang 3. Kecuali yang 3. Kayak main-main, ya, kayak main. Maka dalam bahasa Arab ini tidak sah. Ya nggak sah apanya? Awas. Ininya yang nggak sah. Yang ini tetap sah. Abidi akhrar, seluruhnya terbebaskan. Seluruh hambaku saya bebaskan. Bebas semuanya. Karena ininya main-main nggak dianggap. Tuh, padahal niatnya cuma bebasin 1, misal Fadila dibebasin. Awas, ini dalam konteks syariat. Paham ya? 2 syarat itu udah diulangin sampai berkali-kali. Ini murojaah. Baik, lanjut kepada syarat di halaman berapa itu? 31. Tsaniyan minal mukhassis al-muttasil asy-syarat, syarat. Nah. Secara bahasa syarat al-alamah, fokus, tahan ngantuknya. Jika al-murad dari syarat di sini maksudnya apa? Ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw 'adaman bi in asyartiyah aw ihda akhwatiha. Yani mentaklik, ya, membuat hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, ya, baik secara wujudnya atau secara tidak adanya dengan in syartiyah. Contohnya fa in tabu wa aqamus shalah wa atabuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka taubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka biarkan mereka, bebaskan mereka, jangan diperangi. Ini innya yang di depan. Ya, ini yang di depan. Ini yang di belakang. Walladzina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Ini yang di belakang. In alimtum fihi khairan. Kalau kalian melihat budak kalian yang mukatab apa? Walladzina yabtaghunal kitab, mereka budak-budak yang ingin kitab. Maksudnya ingin bebas dengan perjanjian. Kita misal Zikra ingin saya bebaskan,
Oke, bayar saya 1 miliar. Siap? Hah? Siap tuan. Ya, tuannya. Maka dia ikut nulis perjanjian dengan saya. Kalau sudah bayar 1 miliar, saya bebaskan. Nggak boleh ingkar saya. Terus 1 miliar. Cicil. Nah, dan seterusnya, maka dia orang yang ingin bebas, kata boleh dapat zakat. Boleh dapat zakat. Dibebaskan. Sudah 1 miliar bebasin. Ini maksudnya. Tapi kalau saya melihat kebaikan di sini, nah, dia orang yang soleh, dan seterusnya enggak. In alimtum fihim khairan. Kalau kalian mengetahui dan dalamnya kebaikan, maka fakatibuhum. Bebaskan mereka dengan perjanjian yang kalian inginkan tadi, atau dengan syarat yang lainnya. Misal sekarang ini, tolong bang, ini ada peralatan untuk bangun masjid. Semuanya ini. Kalau mas, kamu tuh sudah bisa bangun, silakan bangun ini pelan-pelan sampai berdiri. Selesai masjid, kamu saya bebaskan. Misal. Atau garap sawah saya sini selama 10 tahun. Setelah itu saya bebaskan kamu. Ya, macam-macam syarat ya. Gantung tuan ya. Atau saking solehnya misal, kamu bebas dulu, kalau bebas harus nikahin anak saya. Saya bebasin. Mau tak bebasin tapi harus nikahin anak saya, atau nikahin budak itu, atau nikahin ini, atau ikut perang, atau antum saya sekolahkan kemudian mengajar di tempat ini. Ya, macam-macam syarat. Ya, tergantung mereka berdua kesepakatannya bagaimana. Yang ketiga, sifat. Lihat, mukhassis muttasil. Yang ketiga sifat. Pengertian apa? Ma'asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi, ma'usy'ira bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afrad al-'am min na'tin aw badal aw hal. Yani yang dia apa-apa yang dikhususkan dengan makna yang sebagian makna umumnya akan keluar menjadi khusus. Tapi dalam bentuk 3 saja ya. Na'at, badal dan hal. Contohnya na'at. Lihat, fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Mana na'atnya di sini? Al-mu'minat. Fa mimma malakat aymanukum, ini dari budak-budak kalian, min fatayatikum. Ya. Fatayat ini budak-budak perempuan, ya, budak perempuan. Budak perempuan yang mukmin dan kafir, dua-duanya boleh? Enggak. Al-mu'minat saja kata Allah. Al-mu'minat disifati al-mu'minat fatayatnya. Fatayat jamak fatat. Ya, pemudi-pemudi. Ini masih umur belasan tahun kayak antum nih. Fatayat. Atau 14-an. Misal badal. Walillahi 'alan nas. Tadi fatayatikum ini am ya, fatayatikum al-am. Mana yang am? Fatayat. Kenapa? Dia mudhaf kepada ma'rifah, baik dia mufrad atau jamak enggak masalah. Fatayat ini am, kemudian diikat dengan mukminat menjadi khas. Fatayat yang mukminat. Mukhassisnya menjadikan keluar sebagian makna umumnya. Yang badal walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mana amnya? Lafaz amnya mana? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mana yang am? Al-istighraqiyah mana? Nyambung ke mana? An-nas. Wajib bagi seluruh manusia. Tentunya muslim dulu. Ya, hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Man istata'a, apakah semua yang sakit, laki-laki, perempuan, punya uang atau tidak? Kata Allah, man saja istata'a, yang bisa ilahi sabila. Diikat dengan man, sifat, tapi dia bentuknya badal. Man badal dari an-nas. Misalul hal, yang hal, lihat, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Mana halnya, mana sahibul halnya? Mana halnya?
Muta'ammidan, benar. Muta'ammidan menjelaskan apa? Siapa? Sahibul halnya ma'rifah, awas. Sahibul am. Muta'ammidan menjadikan am tersebut khas atau menjadikannya keluar dari keumumannya sebagian. Mana? Muta'ammidan ini menjelaskan yang mana? Menjelaskan kondisi siapa? Mukminan atau man? Si pembunuh atau yang dibunuh? Muta'ammidan itu sengaja. Atau bahasa Indonesia enak. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Halnya muta'ammidan tahu. Muta'ammid yang sengaja siapa? Yang dibunuh yang sengaja. Nah, pertama mukminan nakirah. Adakah lafaz am, sighat am yang nakirah? Kecuali kemasukan kul. Apa? Yang nakirah kalau kemasukan kul atau teman-temannya kul. Ammah, qatibah, kafah. Kalau tidak antum harus lihat man, isim apa di sini? Mausul atau isim syarat atau isim istifham. Man, lihat fiilnya, yaqtul, majzum. Tidak mungkin sebuah fiil majzum kecuali karena salah satunya kemasukan syarat. Kemasukan isim syarat. Enggak mungkin isim mausul memasuki fiil mudhari menjadi majzum, apalagi isim istifham. Ya, pasti mana dari isim syarat, dan isim syarat salah satu sighat umum. Berarti yang umum adalah man, dia ditaksis dengan muta'ammidan. Halnya mana? Muta'ammidan. Lafaz amnya di sini mana? Man. Ya, mannya yang am. Orang tanya, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan?" Fa kalimatu muta'ammidan hiyal hal wa hiya minal mukhassis al muttasil min qismi sifah wa hiya yuwaddihu al-lafdhul 'am wa huwa dalam kurung man. Benar atau salah? Nah, sahih. Ya. Lihat mukhassis munfasil. Ada 3, apa aja? Al-his, al-aql dan asy-syar'. Al-his, al-aql dan syar'. Al-his contohnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Awas ujian nanti enggak bisa. Dia si angin menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Mana lafaz amnya? Nah, kul, segala sesuatu, segalanya hancur, dihancurkan angin. Tetapi ini his kita, ya, indra kita, indra perasa kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mencium, ya, lidah kita bisa merasa, kulit kita bisa meraba, bahwa langit dan bumi masih ada, ya kan? Mata melihat ke langit, ada langit hancur, bumi bisa dipegang juga, masih ada tanah. Berarti kulla syai'in ternyata ditakhsis dengan al-his. Ya, fa innal hissa di sini dalla ala annal ar-rih lam tudammir as-samaa'a wal arda. Baik. Contoh akal. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka akal kita tahu, ya, bahwa kulla syai'in adalah lafaz umum kul. Maka dia mencakup semua itu. Khaliq, makhluk, apapun masuk dalamnya. Cuman akal menunjukkan bahwa hukum asalnya kul, umum di sini keluar, ya, mengeluarkan sebagian lafaz umumnya dari yang khususnya yang khaliq. Maka khaliq bukan masuk makhluk. Nah, kullu syai'in makhluk dan khaliq tidak termasuk kullu syai'in. Sehingga khaliq tidak mungkin menciptakan diri sendiri. Ada sebelum segala sesuatu ada.
Contoh dari apa lagi? Nasitu aina wada'tu la haula wala quwwata illa billah. Misal takhsis bisyara'. Ya, misal takhsis bisyara'. Bisyara' yakni dengan kitab dan sunnah. Yani terkadang kitab ditaksis dengan kitab, kadang kitab ditaksis dengan sunnah, kadang kitab ditaksis dengan ijma' ataupun qiyas. Contoh masing-masingnya ada di kitab ya. Bisa dibaca sendiri. Sudah diterjemahkan. Ini anak keluaran sih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Apakah di mutallaqat di sini ini umum mutallaqat? Ya, jangan ke qur'nya. Kalau qur'un dia masuk mujmal mubayyan atau mutlak muqayyad atau am khas. Qur'u. Salah satu qur'u. Masuk mana? Mujmal. Tapi kalau namanya mana lafaz umum di sini? Anda enggak menanya lafaz mujmal. Lafaz umumnya mana di sini? Wal mutallaqat, alif lam istighraqiyah. Seluruh perempuan-perempuan yang ditalak, apapun kondisinya. Ya, udah disentuh oleh suaminya atau belum? Ya, seluruhnya sama harus yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Harus mengurung diri di rumah, menahan dirinya 3 quru. Ya, karena qur nanti maksudnya mujmal, apakah haid atau tuhur. Pas suci apa pas haid. Ini beda lagi pembahasan yang mujmal mubayyan. Kita sekarang mutallaqat di sini siapa nih mutallaqatnya? Maka dijelaskan di ayat yang lain di ayat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Kalau kalian nikahi orang-orang mukmin, tsumma talaqtumuhun, kemudian kalian mentalak mereka min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyetubuhi mereka. Maksudnya ya menyentuh menyetubuhi mereka. Fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunah. Maka bagi mereka tidak wajib untuk mengambil iddah. Ta'taddunah. Ini mereka tidak perlu iddah, tidak perlu nunggu salah satu quru. Ya, khusus yang belum disentuh. Misal Novita nikah dengan Zikra datang ya, malam pertama mau masuk rumah waliyadzubillah ya, kegigit ular, langsung pingsan, bawa rumah sakit, meninggal. Nah, belum disentuh sama sekali si Novita istrinya. Ya, maka besok paginya atau nanti besok paginya Padilla ngelamar Novita, boleh nggak? Boleh, karena belum disentuh. Ini udah meninggal istri suaminya. Boleh langsung. Ya, nggak perlu mengambil iddah, mau sejam 2 jam. Diketahui suaminya meninggal, udah ini janda. Detik dinyatakan meninggal di rumah sakit, dilamar langsung boleh. Karena belum walaupun adat keluarga urusan lain lagi. Baru suaminya meninggal langsung nikah lagi besoknya. Itu urusan perasaan adat ya, adat atau jaga perasaan beda lagi. Tapi syariat membolehkan atau mengharamkan? Membolehkan. Fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunah. Ya, hukum asalnya boleh. Boleh, hukum asalnya boleh. Tapi tentu antum melihat perasaan keluarga Zikra. Masa baru sehari udah nikah lagi. Tuh. Yang ngelihat maslahat mursalatnya. Tapi hukum asalnya boleh. Tayyib. Kitab dengan sunnah. Nah, banyak contohnya ya. Kita masuk ke mutlak muqayyad. Ini jamnya asli palsu. Dari tadi jam itu terus. Jam 10. Iya, kurang 2 menit. Nah, pantesan anak ketipu. Ngeselin dia. Baru bahas 1 lagi. Tayyib, mutlak muqayyad. Mutlak tarifnya apa?
Diddul muqayyad. Istilahan madalla 'alal haqiqah bila qaidin. Maksudnya apa sih? Menunjukkan yang sebenarnya tanpa pengikatan. Tanpa pengikat. Tahriru raqabatin min qabli an yatamasa. Lihat, lafaznya pertama tidak am. Ya, lafaznya tidak am, tidak ada ciri-ciri am yang 7 sigatnya. Di sini apa? Raqabatin. Dia nakirah awas. Memang ma'rifah harus umum yang enggak. Alif lam ketika al-ahdiyah dia bukan umum. Fatahrir raqabatin. Maka raqabah di sini mutlak. Ya. Raqabah maksudnya budak. Budak yang mukmin, budak yang non mukmin, budak laki-laki, budak perempuan, sama semuanya. Ya, budak yang masih bayi, budak yang sudah meninggal, mau budak yang sudah tua renta, sama. Ya, sama. Raqabahnya ini mutlak. Maka muqayyad secara bahasa apa? Maju'ila fihi qaidun min ba'ir wa nahwi. Yang dijadikan padanya ada ikatan. Ya, pada asalnya muqayyad adalah si onta yang diikat. Ya, onta yang diikat namanya muqayyad, onta terikat karena terikat oleh si tali, nggak usah kemana-mana kau. Kalau nggak diikat lepas dia kan, mutlak artinya. Itlaq, atlik, lepaskan dia. Atlik itu surahat. Kalau mutlak yang dilepaskan, ini bebas. Kalau muqayyad nggak bebas, terikat. Ada tali yang mengikatnya. Contohnya fatah. Secara istilah madalla 'ala haqiqah bi qaidin. Yang menunjukkan sebenarnya dengan ikatan, dengan pengikatan. Contoh fatahriru raqabatin mu'minatin. Bebaskan raqabah yang mukminah. Kalau tadi enggak mukmin, enggak kafir. Nah, ini jelas mukminah. Ya, laki-laki perempuan silakan, anak kecil dewasa silakan, nenek kakek-kakek, bayi baru lahir. Emang ada bayi baru lahir budak Ustaz? Bisa enggak? Bisa, pintar. Contoh ada budak namanya Fadila. Ya, tuannya namanya Zikra. Kemudian ada tuan nyonya namanya Novita, punya budak namanya Uyun. Sorry. Fadila sepakat sama Novita, ayo nih kita nikahkan budak kita. Ayo, dinikahkan deh. Kemudian punya anak namanya misal salah, namanya Oja. Namanya Alfa. Namanya Dea, bolehlah. Maka si bayi itu budak siapa? Budaknya Novita. Baik. Jadi kalau perempuan budak, nanti yang dia akan melahirkan budak. Punya tuannya. Jadi sejak bayi. Biasanya bayi dijual mahal atau murah, tergantung. Nah, tergantung. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam ganteng enggak? Ganteng, lagi fatan, lagi imut-imutnya, lagi SMP kalau nggak salah. Kata Allah pada surat Yusuf, ayo dengar. Bithamanin bakhisin, dibeli oleh dijual di pasar dengan harga yang sangat murah. Yusuf alaihissalam. Baik, cukup ya. Ini murojaah mutlak muqayyad. Kenapa? Faris lagi. Siapa yang Faris? Ayo, masya Allah. Astagfirullah. Baik, mujmal mubayyan terakhir ya, sepakat ya. Ujian dari al-khas, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan. Ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad.